Malaikat itu ingin mendengar bacaan Quran kita, tapi saat itu syaitan pasti ada di situ ingin menggoda kita. Bagaimana supaya malaikat duduk di situ, hadir di situ, baca a'udzu billah, supaya syaitan itu minggat, baru duduk malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah himpunkan kita di dalam tempat yang mulia ini untuk mengkaji kalam yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yaitulah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi. Apa itu Al-Qur'an? Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah kalau kita baca. Satu-satunya teks yang berpahala kita membacanya itu Al-Quran. Membaca hadis berpahala tidak? Ya berpahala, tapi tidak dihitung berdasarkan teksnya. Kalau Al-Quran itu sampai Nabi mengatakan tiap-tiap huruf itu pahala. Maka Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dapat 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, Nabi kata. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya saat kita baca alif lam mim saja dapat 30 pahala. Secara matematikanya, hakikatnya seperti apa Allah Ta'ala saja yang tahu, karena level bacaan Quran orang itu berbeda-beda. Ada yang fasih, ada tidak fasih, kan? Ada yang sesuai tajwidnya, ada yang tidak sesuai, ada yang terbata-bata, ada yang mahir, kan begitu. Jadi tidak sama. Sama seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling masyhur berapa fadilatnya? 27 kan? Itu hadis yang masyhur. Sebenarnya mengatakan 27 itu satu riwayat saja. Kebanyakan riwayat mengatakan berapa? 25. Jadi kebanyakan riwayat mengatakan 25 dan ada riwayat mengatakan 27. Mungkin kenapa yang paling masyhur 27? Karena itu jumlah paling banyak, ya kan? Untuk memberikan motivasi, ya. Imam Nawawi mengatakan ketika mana mensyarahkan hadis ini, hadis itu terdapat dalam Sahih Muslim, dan salah satu yang mensyarahkan Sahih Muslim itu Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan jumlah fadilat yang berbeda orang yang sholat berjamaah? Karena itu tadi, orang yang datang sholat berjamaah itu juga berbeda-beda kualitasnya, ya kan? Ada yang dapat sholat dari awal takbir bersama imam, ada yang masbuk, tentu nilainya tidak sama. Guru di kelas saja, siswa yang datang tepat waktu dengan siswa yang datang terlambat, tentu nilainya tak sama, kan begitu? Yang sholat itu ada yang khusyuk, ada yang kurang khusyuk, kan begitu? Dan lain-lain lah, bervariasi levelnya, sehingga kan fadilahnya juga tidak sama, begitu. Baik, waktu kita hanya 1 jam saja, jadi kita fokus kepada sambungan tafsir yang sudah kita bahaskan pada kuliah yang lalu. Pada kuliah yang lalu kita baru sampai membahas tentang nama-nama suratul Al-Fatihah, kemudian fadilat suratul Al-Fatihah, ya, serta kelebihan-kelebihan yang ada pada suratul Al-Fatihah. Jadi malam ini kita sambung kepada perbahasan al-isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Al-Fatihah. Kenapa kita membahas a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam suratul An-Nahl ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada langsung di sini perintah
fasta'iz billah. Fasta'iz itu fi'lul amr, perintah. Walaupun nanti ada ulama memandang perintah ini lil wujub, ada lin nadab. Karena kalau ada perintah dalam Al-Quran ada dua kemungkinan, imma lil wujub wa imma lin nadab. Ada kalanya perintah itu wajib, ada kalanya perintah itu maknanya sunat. Maka kaedah usul fiqh mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal untuk satu perintah dalam Quran dan atau hadis itu wajib, hukum asalnya. Illa dalla alaihi dalilun ala khilafih, kecuali ada dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda. Nah, begitu. Misalnya saya kasih contoh, salat malam itu kalau kita lihat bentuknya dalam Al-Quran itu perintah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah. Tapi pertanyaannya, apakah wajib solat tahajud? Tidak wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Nabi menyebut di dalam hadis yang lain bahwa as-salatul mafruḍah, salat yang fardu itu hanya 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu saja. Artinya selain dari itu hukumnya sunat, walaupun bentuknya perintah. Maka itu tadi kaedahnya, hukum asal untuk satu perintah itu wajib, kecuali kita temukan dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib, maka turun levelnya dari wajib menjadi sunat. Sama misalnya perintah berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebahagian harta yang telah kami rezekikan kepada kamu. Apakah hukum infak wajib? Tidak. Hukum infak sunat kan? Ada kotak amal di masjid, di surau, tidak wajib kita masukkan duit kita situ, hukumnya itu sunat. Hari Jumat digilir-gilir di depan kita kotak infak tuh. Apa hukumnya memasukkan duit kita ke situ? Sunat, bukan wajib. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya zakat. Gitu ya. Baik, kembali kita kepada ayat Allah Ta'ala. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka yang paling dianjurkan kepada kita saat membaca Quran itu baca a'udzubillah. Ada orang kadang-kadang bismillah yang utama. Bismillah itu digalakkan kalau kita membaca fi awal surah, pada awal surah. Maka dalam Al-Quran juga setiap pada awal surah itu ada bismillah, kecuali pada satu surah, yaitulah suratu At-Taubah ataupun surah Bara'ah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum, sampai akhir, kecuali surah Bara'ah. Itu saja. Maka yang paling disunatkan itu misalnya kita membaca pada tengah-tengah surah. Apa yang kita baca? A'udzubillah. Ya, a'udzubillah. Itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Dalilnya langsung ada dalam Al-Quran secara khusus. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Artinya mana-mana ayat pun yang hendak kita baca, fi awali surah atau tengah surah atau akhir surah sekalipun, disunatkan kita atau dianjurkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Baik, kalau kita melihat riwayat itu sangat banyak ucapan isti'adzah itu. Ada ucapan a'udzubillahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim, ya. Ada ucapan isti'adzah yang lain, tetapi yang paling masyhurnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita hendak membaca Al-Quran, cukup kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, apa maksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kalau kita terjemah secara bahasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang rajim, ya. Kalau kita biasa terjemah yang dirajam, ya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Maksudnya aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang jauh dia dari rahmat Allah Ta'ala. Syaitan itu tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita
berserah diri kepada Allah Ta'ala, ya, meminta tolong perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya dalam hati kita, toh kita mau membaca Quran, kenapa harus baca auzubillah, meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan? Bukankah kita membaca Quran kan? Mungkin kan kita akan berpikir syaitan kan takut kalau kita baca Quran. Dulu waktu kecil-kecil saya hafal pertama ayatul kursi karena dulu waktu kecil penakut. Jadi orang bilang kalau nampak setan katanya baca ayat kursi, maka setan itu akan pergi. Jadinya hafal, ya kan? Lalu kenapa dianjurkan? Bukankah dengan membaca ayat itu saja setan tak suka? Kan begitu. Kenapa harus baca a'udzubillah lagi? Maka ada beberapa hikmahnya. Ada beberapa hikmahnya. Hikmah yang pertama, kenapa kita sangat dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Al-Quran? Yang pertama, karena saat kita membaca Al-Quran, syaitan itu berusaha keras memasukkan was-wasnya ke dalam hati kita, bisikan-bisikan ke dalam hati kita, sehingga kita tidak fokus membaca ayat itu. Kita baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Tapi pikiran kita melayang, ya kan? Kita terbayang ke sana ke sini, macam-macam jalan-jalan kemana-mana. Padahal saat kita membaca Al-Quran itu yang dianjurkan untuk mentadabbur, bagaimana kita fokus dengan ayat-ayat Allah itu. Maka dianjurkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat hendak membaca Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan, karena syaitan sangat benci kalau kita membaca Quran. Maka dia akan berusaha mendatangkan wasawis, was-was, bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita tidak fokus membaca Al-Quran. Yang mana tadi tujuan membaca Al-Quran itu bagaimana kita mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu saat dibacakan kepada mereka ayat Quran atau mereka membaca Quran, zadatuhum imana, imannya itu bertambah. Banyak terjadi membaca Al-Quran tetapi seolah tidak ada perubahan, tidak ada improvisasi pada diri dia, begitu-begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak mampu atau tidak fokus mentadabbur ayat-ayat Allah saat dia membacanya. Maka itu yang pertama alasannya, kata para ulama, ya. Oke, jadi syaitan itu dia sangat berusaha, li'annahu min a'zami ta'at, karena membaca Al-Quran itu ketaatan paling tinggi, ketaatan paling tinggi. Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun satu kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikir. Imam Nawawi mengumpulkan di situ hadis-hadis tentang zikir sepanjang 24 jam, lengkap semua, mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap di situ. Maka nama kitab itu pun Al-Adhkar. Ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang zikir yang paling afdal, beliau mengatakan zikir paling afdal itu Al-Quran. Zikir paling afdal itu Al-Quran. Kadang-kadang orang ingin mencari zikir-zikir yang aneh-aneh, ingin mencari zikir bagaimana dia bisa berjalan di atas air, ingin mencari zikir bagaimana bisa dia terbang. Ada kelompok-kelompok yang begini nih, ya, suka mencari yang aneh-aneh, dan itu menarik bagi mereka. Padahal zikir paling utama itu Al-Quran. Zikir paling utama itu Al-Quran. Kenapa? Membaca per hurufnya pahala, 10 pahala, mentadabburinya menjadi petunjuk, ayat-ayatnya memberi peringatan kepada kita dan membuat kita ingat dengan Allah. Setiap kita baca ayat Al-Quran, kalau kita dalami, itu semua mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir paling afdal itu Al-Quran.
Dulu saat kami di pondok itu ada satu tradisi di pondok itu belajar kitab Dalailul Khairat namanya, kalau pernah dengar ya, Dalailul Khairat. Itu anak-anak pondok luar biasa tuh membacanya, saking semangatnya, karena disebutkan kan fadilat dia sekian. Termasuk saya dulu baca tuh sampai habis, satu buku tuh bisa tamat satu hari tuh, bermacam-macam hizib namanya di situ ya. Tetapi kemudian saya tersadar, kenapa tidak dibuat begitu dengan Al-Quran? Coba sedahsyat itu kita buat membaca Al-Quran kan. Ini ada orang sampai lampu kitab tuh Dalailul Khairat itu dibaca, hizib-hizib itu semua ya, isinya memang zikir-zikir salat, tapi yang dikarang-karang oleh ulama, kebanyakan dikarang ulama seperti salat-salatnya ya. Saya tidak ingin menyalahkan itu, tetapi kemudian saya berpikir, kenapa tidak ke Al-Quran dibuat begitu, yang sudah jelas huruf per hurufnya itu 10 pahala. Nah, itu tadi, karena promosinya lebih kencang yang sana. Orang kita ini kan kadang-kadang kalau sudah agak di luar kebiasaan tuh menarik bagi dia kan. Jadi ayat Al-Quran kalau kita kasih misalnya amalan, apa amalannya? Surah Al-Fatihah misalnya, atau baca saja Al-Quran, tidak menarik bagi dia tuh. Tapi kalau misalkan kita pilihkan sepotong ayat, menarik sama dia tuh. Ayat ini untuk ini nih katanya, supaya macam-macam kan. Jadi banyak orang Islam menjadikan ayat Quran itu seperti jampi-jampi dukun. Serius, malang betul kita ya. Yang paling lucu lagi, ada satu ceramah dia sampaikan, kalau kalian sakit lutut, baca obat sakit lutut katanya, baca ayat wa idza batashtum jabbarin. Jadi saya sampaikan, itu disampaikan di ini ceritanya di Malaysia ya, tapi kalau cari di YouTube tuh ada, karena itu pernah cukup viral ya. Itu di seorang ustadz itu dipanggil ke TV 9 namanya. Di Indonesia ini sebagian dapat itu TV 9 tuh, kalau daerah-daerah kita Riau ini kan dekat, dapat tuh kadang-kadang channel tuh. Itu disampaikan. Saya bilang, saya khawatir kalau orang baca itu makin sakit lututnya. Kenapa? Makna ayat itu wa idza batashtum jabbarin, kalau mereka menyiksa dengan bengis. Lalu dikatakanlah itu obat sakit lutut, katanya oles-oleskan ke lutut itu kalau sakit. La ilaha illallah wallahu akbar kan. Ada lagi yang bilang supaya orang, ayat kasih sayang katanya, supaya orang sayang dengan kita katanya. Apa ayatnya? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makna ayat itu jauh dari situ. Makna ayat itu malah menganjurkan kita supaya ittiba', mengikuti Rasulullah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah cinta dan ampunkan dosa kamu. Jadi mengikuti Nabi itu menjadi syarat mutlak supaya dapat cinta dan ampunan Allah. Datang golongan yang ini, dia bilang itu ayat kasih sayang, supaya orang lihat dia tertarik, suka gitu. Tapi ini banyak, dan ini cukup menarik bagi sebagian orang ya, waliyadzubillah. Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah bukan untuk itu. Itu artinya kan kita menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai jampi-jampi. Tidak dipungkiri ada memang ayat-ayat tertentu yang ada fadilatnya. Misalnya ayatul kursi itu ada fadilatnya, atau suratul Fatihah seperti yang sudah kita bahas pada kuliah yang lalu ada fadilatnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada fadilatnya, dan surah-surah yang lain seperti Al-Baqarah itu ada fadilatnya. Salah satu fadilat Al-Baqarah itu Nabi mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah dia, syaitan dan jin tidak akan masuk ya. Maka kalau kita merasa ada gangguan di rumah kita, gangguan daripada mungkin makhluk-makhluk halus yang mungkin saja ada, baca surah Al-Baqarah. Tapi cukup panjang, ayat pertama sampai ayat terakhir, 286 ayat. Ada seorang sahabat saya, dia biasa dipanggil orang kalau pindahan rumah, untuk inilah biasalah kadang-kadang sebab rumah itu belum pernah ditempati kan. Saya tanya dia, Ustaz kamu baca apa? Dia bilang saya baca Al-Baqarah awal sampai akhir katanya.
Sebenarnya saya tawarkan mereka saja yang baca, tapi mereka tidak mau. Kalau disampaikan, ini banyak orang menawar, boleh tidak dibuat MP3 katanya. MP3 itu audio yang membaca tuh, bukan dia yang membaca kan. Ada lagi yang menawar, boleh tak Ustaz kalau ditempel saja di dinding itu katanya. Memang suka menawar. Nabi bilang baca, dia tawar-tawar lagi kan. Itu malas ya, ingin dapat fadilatnya tapi malas beramal kan. Baik, jadi alasan pertama kenapa kita harus membaca auzubillah sebelum baca Al-Quranul Karim, dianjurkan Allah Ta'ala, karena membaca Al-Quran itu amalan yang paling afdal. Dan saat kita membaca Al-Quran itu Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya fokus mentadabburi, mendalami ayat-ayatnya, sehingga kan ayat itu merasuk sampai ke dalam hati kita, memberikan petunjuk kepada kita. Dan yang mengganggu kita itu syaitan. Yang mengganggu kita itu adalah syaitan. Maka minta perlindungan kepada Allah. Maka saat kita membaca auzubillah, jangan sekedar baca, fahami maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti dalam hati kita bahwa saat itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan kejahatan-kejahatan syaitan. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Kenapa kita tidak, saya lawan sendiri? Kenapa tidak begitu? Karena syaitan ini adalah musuh yang tak nampak. Syaitan ini musuh yang tak nampak. Kalau dia nampak boleh kita lawan, tapi kita tak nampak. Ya, syaitan ini kita tidak nampak. Maka satu-satunya cara kita untuk melawannya adalah dengan meminta tolong kepada Allah yang menciptakan syaitan. Bayangkan Nabi Adam dan Hawa itu sudah ada di dalam syurga. Sudah ada di dalam syurga. Bagaimana kejadiannya? Adam dan Hawa keluar. Bayangkan dahsyatnya. Kita yang belum masuk syurga dan tiketnya pun tidak tahu kita di mana. Apakah kita akan dapat atau tidak kan? Tentu lebih mudah digoda syaitan. Tentu lebih mudah dikalahkan syaitan. Maka satu-satunya cara kita untuk berlindung dari syaitan meminta tolong kepada Allah. Maka dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau mulai kita merasakan ada bisikan-bisikan syaitan, cepat-cepat baca a'udzubillah. Allah selalu mengatakan begitu. Baca a'udzubillah. Artinya berlindung kepada Allah. Allah tidak menyuruh yang lain. Satu-satunya Allah Ta'ala suruh baca a'udzubillah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, syaitan ini makhluk yang kita tidak nampak dan memang dia luar biasa kekuatannya dalam menggoda manusia ya. Baik, itu alasan hikmah pertama kenapa kita dianjurkan baca auzubillah. Baik, hikmah yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk membaca auzubillah? Annaha taharatun lil fami mimma kana yata'atahu al-'abdu min al-lagwi war-rafathi wat-tadjib ya. Wa tahayyu'un li tilawati kalamillahi azza wa jalla. Karena a'udzubillah itu termasuklah zikir bacaan yang membersihkan mulut kita. Mulut kita ini kadang-kadang macam-macam ucapannya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar, kadang-kadang keluar kata-kata yang kotor, ya kan? Kadang-kadang keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Sedangkan kita hendak membaca Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk membaca a'udzubillah. Alasan yang ketiga, annal malaikata tadanu min qari'il Quran wa tastami'u li qira'atihi wasyaitanu diddul malak wa aduwwuhum. Ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu ingin mendekat ke kita. Malaikat ingin mendekat ke kita, ya. Maka disebut dalam hadis, ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun satu kaum di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yatsluna kitaballah. Pertama membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka mentadarusnya, mengkajinya. Kalau ini dilakukan, nih seperti yang kita lakukan ini termasuk.
Kita baca Quran, kita kaji Quran. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Maka kalau ada orang yang gelisah hatinya mendengar ayat Quran dibacakan, itu dipertanyakan. Nah, itu ada bahaya tuh. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Ya. Rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffat alaihimul malaikah, malaikat mengelilingi. Maka saat kita membaca Quran, itu malaikat datang. Mereka ingin mendengar. Mereka ingin mendengar. Dan syaitan itu diddul malaki wa aduwuhu. Syaitan itu musuhnya malaikat. Jadi kalau syaitan ada di situ, tidak mau dia. Ibarat kita lah, ada musuh kita. Kita tengok, kita nak pergi ke satu kedai itu, tapi musuh kita di situ, mau tidak pergi situ? Tidak jadi kita pergi situ kan? Kita pilih kedai yang lain. Begitu juga perumpamaan dia nih. Malaikat itu ingin mendengar bacaan Quran kita, tapi saat itu syaitan pasti ada di situ ingin menggoda kita. Bagaimana supaya malaikat duduk di situ, hadir di situ, baca a'udzu billah, supaya syaitan itu minggat, baru duduk malaikat di situ. Itu hikmahnya yang ketiga dikatakan para ulama, ya, seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaihi, ya. Baik, hikmah yang keempat, kenapa dianjurkan baca a'udzubillah? Annal isti'adzata qabla al-qira'ati unwanun wa i'lamun bi anna ma ta'ti bihi ba'daha al-Qur'an. Dianjurkan kita membaca a'udzubillah, ya, sebelum membaca Al-Quran, sebagai pertanda bahwa apa yang kita baca setelahnya adalah ayat Al-Quran. Karena satu-satunya teks yang dianjurkan kita baca dengan mengawali a'udzubillah hanya Al-Quran saja. Ingin membaca hadis tak perlu a'udzubillah. Ingin membaca kitab-kitab lain tak perlu membaca a'udzubillah. Satu-satunya kitab yang dianjurkan untuk kita baca a'udzubillah adalah Al-Quran. Maka Allah perintahkan secara khusus ketika hendak membaca Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah misalnya, untuk membaca a'udzubillah, supaya orang yang mendengar itu tahu bahwa oh, dia ini ingin membaca Quran, bahwa dia ingin membaca Al-Quran, ya. Itu hikmahnya yang keempat, ya. Jadi itulah antara beberapa hikmah 4 poin tadi, kenapa kita sangat dianjurkan untuk membaca a'udzubillah sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi a'udzubillah itu intinya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan syaitan, yang mana gangguan syaitan ini luar biasa dahsyatnya, ya. Syaitan ini tidak pernah menyerah. Maka ketika Allah menyebutkan aduwwum mubin dalam Al-Quran, musuh yang nyata, itu selalu dialamatkan ke syaitan, ya. Aduwwum mubin itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu Allah Ta'ala kata fa in qataluhum faqtuluhum, kalau mereka perangi kamu, baru perangi mereka. Maka berperang dengan orang kafir itu sifatnya defense, untuk pertahanan, bukan menyerang. Itu sifatnya, ya. Maka orang kafir, dia non muslim, hidup di negeri orang Islam, tidak boleh kita ganggu kalau dia tidak mengganggu kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka, ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah Ta'ala perintah, kecuali kepada kafir harbi tadi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang orang Islam, itu baru. Tetapi kafir dhimmi, kafir musta'man nama dia, karena kafir itu bermacam-macam, itu tidak boleh kita ganggu mereka, ya. Baik, kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca membaca a'udzubillah, maka dianjurkan kita membaca bismillah, ya. Baik, khusus untuk surah Al-Fatihah, mungkin sebelum kita bahaskan tafsir dia ini, saya ingin kita bahas sedikit dulu tentang apakah bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak, ya. Karena kadang-kadang jadi polemik di masyarakat kita, di masjid-masjid, di surau-surau. Kita tidak ingin umat Islam ini gontok-gontokan, ya kan.
Ini kadang-kadang solat pun tapi masing-masing tegang. Satu dia tidak suka kalau baca bismillah dengan jahar, satu mesti sir, satu mesti jahar, keras-kerasan dua-duanya. Ini kan masalah. Kalau saya tuh orangnya fleksibel, tidak baca bismillah tidak apa-apa, tidak kunut juga tidak apa-apa. Mungkin kita solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada kunut subuh di sana. Karena ini khilafiyah. Dari dalam hal khilafiyah ini kita perlu berlapang dada. Bagaimana kita bisa berlapang dada kalau kita tahu asal permasalahannya? Kebanyakannya ini panas-panasan karena sebetulnya tidak tahu asal permasalahannya apa. Kenapa jadi begitu? Tidak tahu asal permasalahannya. Ya, Islam itu sangat luas. Baik, Bismillah apakah satu ayat daripada Al-Fatihah atau tidak? Ini khilaf, ada perbedaan. Sebahagian ulama memandang bukan satu ayat, sebahagian memandang satu ayat. Begitu ya, berbeda pendapat di kalangan. Kenapa berbeda? Karena hadisnya menunjukkan berbeda. Banyak hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Dan ada juga hadis Nabi yang mengatakan dari Bismillah. Tidak bisa kita pungkiri. Ya. Tapi walaupun ulama berbeda apakah Bismillah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidak, tetapi ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Gitu. Kok bisa begitu? Iya. Yang mengatakan 7 ayat, untuk ulama yang mengatakan Bismillah satu ayat, maka mereka menghitung dari Bismillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Bagi yang mengatakan bismillah bukan satu ayat, ayat pertama mana? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang ketujuh bagi golongan pertama tadi itu dipandang 2 ayat oleh golongan kedua. Jadi tetap 7. Tidak ada perbedaan. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Hijr yang mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu satu surah yang berjumlah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Allah langsung mengatakan sab'an, yang difahami ulama 7 ayat. Maka sepakat 7 ayat. Mana yang 7 ayat itu baru terjadi perbedaan pendapat. Ya, baik. Kita lihat yang pertama dulu, yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dalilnya banyak. Dalil pertama, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini sahabat yang begitu dekat dengan Nabi. Anas bilang, khadimtu Rasulullah 10 sinin. Saya pernah jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, kata Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini cukup dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik bilang, saya pernah solat di belakang Nabi, pernah solat di belakang Abu Bakar, pernah solat di belakang Umar, pernah solat di belakang Utsman, dan mereka tidak membaca Bismillah, kata beliau. So jelas kan? Maka ini dalil pertama yang mengatakan bahwa Bismillah bukan satu ayat. Dalil yang kedua mana lagi? Dalil yang sudah saya sampaikan minggu lepas. Qasamtu sholata baini wa baini abdi. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku bagi 2, kata Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala asna alayya abdi. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab asna alayya abdi. Hambaku telah hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dalam hadis itu Allah menyebutkan, dalam hadisul qudsi itu diawali dengan alhamdulillah, tidak ada bismillah. So itu antara dalilnya juga. Sehingga kan ulama mengatakan bismillah bukan satu ayat dari suratul Al-Fatihah. Itulah antara dalilnya. Dan masih ada lagi dalil yang lain. Yang mengatakan bismillah mana dalilnya? Dalil pertama adalah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala daripada istri Nabi. Istri Nabi yang bernama Ummu Salamah.
Oh, istri Nabi kan dekat dengan Nabi tuh. Jadi maksudnya bukan orang yang jauh juga yang meriwayatkan nih, orang yang dekat dengan Nabi, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dinikahi Nabi, janda dari Abu Salamah. Ya. Jadi saat Abu Salamah meninggal, Nabi ajarkan satu doa. Ya. Tapi jangan praktekkan ini pula, nanti meninggal suami kawan kita, meninggal suami kawan kita laki-laki, kita ajarkan ke istri dia. Tapi tidak apa-apa juga, halal-halal saja selama mampu kan. Nabi ajarkan doa kepada Ummu Salamah saat Abu Salamah meninggal. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan berilah ganti yang terbaik. Itu doanya saat meninggal Abu Salamah. Maka dalam hadis itu dikatakan Allah kabulkan doa yang dibaca Ummu Salamah ini, Allah beri ganti yang terbaik kepadanya, yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah itu lebih mulia berbanding Abu Salamah. Walaupun Abu Salamah itu seorang yang baik, tapi kalau dibandingkan dengan Nabi, Nabi itu lebih cakap. Nabi itu lebih mulia, tentulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan, manusia yang paling mulia. Jadi Allah kabulkan, akhirnya Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah. Nah, jadi Ummu Salamah cerita, Ummu Salamah bilang dalam Musnad Ahmad Imam Hanbal bahwa Rasulullah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim saat membaca suratul Al-Fatihah. Inilah dalil mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Bismillah ayatun min suratil Fatihah, satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dalil yang kedua, Anas bin Malik cerita. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling pakar Quran, sehingga kan diberi gelaran Turjumanul Quran, terjemahan Quran gitu. Jadi Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan kepada dia tafsir. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu buat semacam reunian. Bukan reunian lulusan sekolah, reunian lulusan peperangan Badar. Karena sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu orang-orang pilihan. Bayangkan, pertama kali diwajibkan jihad, itu bukan mudah tuh. Tidak pernah sebelumnya jihad angkat senjata, turun perintah ikut peperangan Badar. Kan perang Badar itu kan peperangan pertama dalam Islam, berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Adalah semacam reunian, ketemuanlah sahabat-sahabat senior yang dulu ikut perang Badar. Umar bin Khattab bawa Abdullah ibnu Abbas. Sahabat yang lain itu semacam protes lah. Umar, kenapa kamu bawa anak kamu? Kenapa kamu bawa anak kecil ini? Karena waktu itu masih kecil, Abdullah bin Abbas. Kami juga ada anak-anak kami, tapi kami tak bawa, kata mereka. Lalu Umar bin Khattab ujilah sahabat ini. Apa pendapat kamu tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr itu kan. Sahabat-sahabat itu menjawab, hampir semua jawaban mereka hampir sama. Kalau kita mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah, maka kita dianjurkan banyak berzikir, membaca tasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang secara tekstualnya ayat itu begitu kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila Allah Taala mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat orang masuk ke dalam Islam afwaja itu berkelompok-kelompok, beramai-ramai, berduyun-duyun. Ya kan? Maka setelah itu datang ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kan? Bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu dan beristighfar. Maka umumnya sahabat itu mengatakan maksud ayat itu, surah itu, kalau Allah beri pertolongan kepada kita, kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah seperti tasbih, tahmid dan istighfar. Lalu Umar bilang ke Abdullah bin Abbas, apakah begitu pendapat wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas bilang tidak. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat.
Oh, tak terfikir langsung oleh sahabat yang lain. Dan kita pun tak terfikir. Abdullah bin Abbas menjelaskan alasannya apa? Kata beliau, karena kalau sudah datang pertolongan Allah dan diberi kemenangan, tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai, ajal Nabi sebentar lagi akan dipanggil Allah. Maka Aisyah bilang, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk menuju kematiannya. Jadi begitu cerdiknya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan bahwa Nabi juga membaca bismillah. Jadi artinya sama-sama ada dalilnya. Lalu apa yang penting bagi kita? Berlapang dada. Berlapang dada. Ya. Karena hadis itu tidak selalunya satu. Saya kasih contoh lagi. Pernah tidak mendengar dilarang minum berdiri? Apa hukumnya minum berdiri? Boleh atau tidak? Biasa yang kita dengarkan dilarang kan? Ya kan? Ya memang karena ada hadisnya. Tetapi jangan salah, ada hadis yang menjelaskan Nabi melakukannya. Nabi minum berdiri. Nabi minum berdiri. Oh, itu kan kontradiktif. Ya kan? Itu kan kontradiktif itu. Nabi satu hadis melarang, bahkan Nabi bilang kalau kamu sudah terminum muntahkan kembali. Di sisi lain Nabi pernah melakukannya sendiri. Jadi hadis-hadis yang semacam ini disebut dengan mukhtaliful hadis. Jadi kalau kita mengkaji hadis, ada satu mata kuliah itu namanya mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang secara zahirnya nampak kontradiktif, nampak berlawanan. Sama juga seperti kencing. Boleh tak kencing berdiri? Ada orang kadang-kadang tuh protes sekali, masjid itu kenapa dibuat tempat kencingnya berdiri? Kalau dia pun kencing berdiri juga di situ, marah dia. Apa hukumnya kencing berdiri? Boleh atau tidak? Boleh, walaupun tidak sunat loh ya. Kenapa? Ada memang hadis Nabi melarang, tapi ada juga Nabi pernah melakukan. Lihat kondisi. Ada orang kadang-kadang udah nggak bisa melipat apanya lagi, kakinya nih. Orang-orang yang udah berusia atau yang sakit tidak bisa melipat nih. Kalau dia apalagi yang toilet yang jongkok tuh, kalau dia jongkok di situ bisa dia jatuh, nggak bisa bangkit lagi. Mau kita paksa lagi dia kencing begitu, nggak keluar nanti dari kamar mandi itu kan. Boleh berdiri, walaupun yang terbaik adalah jongkok, tetapi dibolehkan. Nabi itu pernah buang air berdiri, dan sahabat melihat ketika Nabi buang air di dekat tempat sampah, kan tidak bagus di situ jongkok. Bisa saja nanti percikan buang air kecil Nabi itu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis-hadis yang berbeda. Maka kita perlu berlapang dada dalam hal ini. Kita boleh memilih, oh saya ingin berpegang dengan bahwa bismillah satu ayat dari surah Al-Fatihah, boleh. Dan dalilnya tadi. Saya berpegang tidak, juga tidak masalah. Maka mazhab yang empat itu pun berbeda. Mazhab Hanafi dan Hambali itu membaca sir. Bismillah. Kalau baca surah Fatihah baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Maliki sama sekali tak baca. Sama sekali tak baca. Ini mazhab Maliki. Bahkan dalam mazhab Maliki itu memandang makruh kalau dibaca. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini memang agak-agak tidak biasa dengan kita. Kalau pernah melihat solat Allahu Akbar tangan lepas saja ke bawah begini, itu mazhab Maliki itu. Syiah juga sih begitu. Maka jangan langsung tuduh orang kalau solat Allahu Akbar tangan jatuh langsung ke bawah gini, jangan langsung tuduh itu Syiah. Mazhab Maliki juga begitu. Di mana mazhab Maliki banyak diamalkan? Di daerah Afrika, seperti di Maghribi, Maroko, termasuk dulu di Spanyol dulu. Spanyol itu kan di seberangnya Maroko. Itu dulu waktu Islam berkuasa di sana, itu mazhab Maliki. Maka Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir, ya, Qurtubi itu Cordova, di orang Cordova. Sekarang Cordova itu kan di bagian dari Spanyol kan.
Beliau itu menulis tafsir cenderung fikihnya itu ke mazhab Maliki, karena memang di sana diamalkan mazhab Maliki. Begitu banyak di negara-negara Afrika mengamalkan mazhab itu. Jadi mereka sama sekali tidak membaca. Sama sekali tidak membaca. Kalau mazhab Syafi'i itu dibaca dan wajib dibaca. Untuk salat jahar dijaharkan, untuk salat sir disirkan. Itu mazhab Maliki. Jadi kita perlu berlapang dada. Kadang-kadang saya itu prihatin melihat keadaan dunia Islam kita sekarang. Mimbar-mimbar itu jadi panas semua, padahal mestinya tenang. Kenapa? Ini hantam yang sana, sana hantam yang sini, padahal kalau duduk dua-duanya sama-sama bisa diselesaikan. Kenapa kita harus begitu gontok-gontokan? Akhirnya orang awam ikut-ikutan. Awam tidak tahu apa-apa, ikut-ikut panas dia. Saya mengatakan ke salah satu sahabat, saya bilang, khilafiyah ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Tidak akan selesai, percayalah. Orang bicara khilafiyah ini itu, wah, ini yang betul itu salah, ini yang betul itu salah, yang begitu tidak akan selesai sampai hari kiamat, percayalah. Jadi fokus saja dengan amalan kita, pilih saja mana yang kuat menurut kita, paling dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan, sudah. Itu saja. Kita ada pegangan dalil dari sunnah Nabi SAW, amalkan, sudah. Jangan habiskan waktu kita di situ. Habis, kadang-kadang kasihan melihatnya. Padahal bisa lebih produktif untuk mengkaji yang lain yang tak pernah diperdengarkan. Coba lihat, kalau bulan Maulid itu ributnya apa? Maulid, Isra Mi'raj, ributnya Isra Mi'raj lagi. Itu aja berputar-putar, ribut. Karena memang sebahagian ini dijadikan sebagai tempat untuk cari panggung. Karena memang ada sebahagian orang, karena kalau bicara itu kan panas, emosi itu terbawa. Jadi untuk golongan yang ini hero kita nih, pahlawan kita ini yang ini, ini pahlawan kita, akhirnya begitu. Waliyadzubillah. Padahal kita Islam itu tidak dianjurkan begitu kan. Kalau saya pilih saja, silahkan. Saya memilih bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah, silahkan, tidak ada masalah, dan memang dalil dia ada. Maka saya tidak gelisah saya kalau sholat di belakang orang dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak gelisah saya. Ada orang kadang-kadang gelisah gitu. Yang paling lucu lagi, sampai ada mutawif untuk orang yang hendak pergi umrah, dia bilang kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi, ulang balik sholat kamu, katanya. Saya bilang lucu. Kita pergi ke sana sebab kita nak sembahyang di situ, pahalanya besar. Berimam dengan imam yang fasih, dia bilang ulang balik sholat kamu. Kenapa? Imam tua habis. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak label-label kita yang kadang-kadang tak kenal kan. Jadi maksudnya ya tidak apa-apa, tidak baca bismillah kan kita tahu ilmunya, nggak apa-apa, ya itu pegangan mereka di sana, nggak apa-apa. Dan di Makkah itu bukan sejak dari dulu begitu, berganti-ganti, tergantung penguasa. Pernah juga mazhab Syafi'i diamalkan di sana zaman dulu, pernah. Mazhab yang sekarang diamalkan itu di sana itu sejak berdirinya kerajaan Ahli Saud itu berpartner dengan yang memang bermazhab Hanafi, maka itu yang dijadikan pegangan. Sebelumnya saat kekuasaan masih di bawah Turki Utsmani dan sebelum-sebelumnya itu mengamalkan mazhab Syafi'i juga sebahagian, ya itu pernah diperpegangi di sana jadi panduan. Jadi maksudnya kita perlu untuk berlapang dada dalam hal ini, ya. Begitu juga dengan khilafiyah yang lain. Ambil saja pegangan kita satu, mana yang paling dekat kita rasa ke sunnah, sudah amalkan. Setelah itu jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal tersebut, karena khilafiyah ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Innallaha yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, Innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti yang memutuskan di antara kamu pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap perselisihan kami. Semua perselisihan nanti selesainya di akhirat. Selesainya di akhirat. Semua orang di sini mendakwa bahwa amalan dia benar. Saya yang paling benar. Saya benar, saya benar. Ya nggak apa-apa. Benar atau tidaknya nanti, ya kita meyakini apa yang kita pegang dan tentu itu yang benar berdasarkan dalil. Tapi orang lain juga kan pasti mendakwa begitu, mengatakan begitu. Ini nanti semua jelasnya di mana? Di akhirat. Ya, bukan berarti tidak ada kebenaran loh ya.
Ada kebenaran di dunia ini, tetapi karena setiap orang memang mendakwa bahwa dia berada pada pihak yang benar, maka nanti Allah Ta'ala lah yang akan memutuskan. Maka salah satu nama hari kiamat itu Yaumul Fasl, nama dia, hari Allah Ta'ala memutuskan, ya. Baik, kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim biasa kita terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Baik, kita lupakan dulu itu, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan perkataan Bismi. Bismi ini asalnya adalah bi ismi. Bi ismi, ba itu sendiri, ismun sendiri. Karena dalam tulisan bahasa Arab kan ba, ya, ba, kemudian setelah itu ada hamzah, setelah itu tidak bisa disambungkan langsung ke sini kan, maka susunan asalnya ini bi ismi, ya, tulisan susunan asalnya bi ismi. Kenapa ia disatukan? Alasan yang umumnya disebut para ulama likathrati isti'maliha, karena sangat banyak pemakaiannya, sangat banyak penggunaan bismillah. Maka agak sukar kalau harus menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan agak susah jadinya. Maka jadilah dia Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya kalau kita bertanya nama kepada orang Arab, apa bahasa Arab bakunya? Ma ismuka, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau kita ngomong begitu ke orang Arab, dia tertawa. Kenapa? Satu, karena mereka tidak biasa dengan bahasa baku. Sama kita orang Indonesia juga, ya kan? Kalau kita bertanya nama orang siapa, kadang-kadang pendek aja, nama siapa, kan? Kadang-kadang nama itu saja, ya kan? Orang Arab juga begitu. Kita belajar di sini bahasa baku Arab, jadi kalau kita ngomong ke mereka ma ismuka, ya mungkin dia tertawa, dia pikir kita sedang baca ayat Quran. Bagaimana biasanya? Masmuk, masmuk. Artinya sudah kita tidak baca ma ismuka lagi, tapi langsung masmuk. Siapa nama kamu? Begitu kan? Kenapa? Karena banyak penggunaan ini. Bertanya nama orang itu kan sering. Jadi tidak dibaca lagi. Dia kan ma ismuka, sama dengan bismillah nih. Tak dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada sebagian ulama mengatakan, kemana larinya hamzah itu? Ismun tadi, ismun itu kan nama artinya, ba itu artinya dengan, ismun itu artinya nama, maka kita terjemah dengan nama, kan begitu. Mana larinya? Sebagian ulama mengatakan larinya itu yang dituliskan di awal bismillah itu, kalau lihat itu agak panjang biasanya sedikit tuh, kan? Agak naik begini. Sebagian ulama mengatakan larinya ke situ, ya. Bismillah. Baik. Ba di sini dari sisi bahasa kata para ulama ini disebut dengan ba lil isti'anah, ba untuk meminta pertolongan. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Artinya saat kita membaca bismillah dengan nama Allah, itu kita sedang meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dengan nama Allah, musta'inan billah. Jadi bukan sekedar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan sekedar itu. Dengan nama Allah kita meminta pertolongan. Jadi ba di sini disebut dengan ba lil isti'anah, ya. Ba untuk meminta pertolongan. Maka Nabi menganjurkan kullu amrin ribalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi anjurkan kepada kita, setiap kita hendak melakukan segala sesuatu, awali dengan bismillah. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah dalam semua aktivitas kita. Jadi bukan sekedar kita menyebut dengan nama Allah, sebenarnya kita saat itu sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Kemudian para ulama mengatakan sebenarnya sebelum perkataan bismi itu ada kalimat kata yang dibuang. Kenapa? Ini kalau dari sisi bahasa Arabnya, bismi ini jumlah jar majrur nama dia. Dalam bahasa Arab ini tak boleh diletakkan pada awal kalimat, ya, karena dia ini sebagai pelengkap sebenarnya.
Maka oleh karena itu sebenarnya ada perkataan yang dibuang sebelumnya. Perkataan apakah itu? Tergantung aktivitas yang hendak kita lakukan. Misalnya kita hendak membaca, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau membaca buku misalnya nih, kita awali dengan bismillah. Maka perkataan yang dibuang sebelumnya itu perkataan aqra'u, aku membaca. Maka jadi makna bismillah itu aku membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau makan, maka perkataan yang dibuang itu apa? Akulu, aku makan. Nabi kan mengatakan, apabila kamu hendak makan, samillah wa kul biyaminik, baca bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Maka perkataan yang dibuang sebelumnya adalah akulu, aku makan dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau jalan, aku berjalan dengan menyebut nama Allah. Kita mau bekerja, aku bekerja dengan menyebut, disesuaikan dengan aktivitas yang hendak kita lakukan. Maka ada sebenarnya kata kerja yang dibuang sebelumnya tak dinampakkan. Kenapa tak dinampakkan? Salah satu hikmahnya supaya nama Allah yang pertama dituliskan di situ untuk mengambil keberkahan. Karena dalam bahasa Arab itu ada kadang-kadang yang tak dituliskan, tapi dari sisi makna ada bagi orang yang faham. Saya kasih contoh, misalnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza da'an, kalau dilihat dalam Al-Quran, idza da'an ada nun di situ, itu dibuat baris kasrah. Idza da'ani, begitu. Itu sebenarnya ayat yang ada dibuang huruf. Setelahnya itu sebenarnya susunan asalnya itu ada huruf ya yang dibuang. Susunan asalnya itu idza da'ani. Ni-nya itu panjang 2 harakat kalau dituliskan dengan aslinya, ya. Dari mana kita tahu? Dia dari maknanya. Apabila ia berdoa kepadaku, kunya itu, akunya itu iya, tapi tidak dituliskan. Maka ada istilah dia al-hadzab, yang tak dinampakkan, tak dituliskan, termasuk pada bismillahirrahmanirrahim ini, ya. Jadi itu disesuaikan. Maka supaya kita paham bismillah itu sesuaikan dengan aktivitas yang hendak kita lakukan tadi, ya. Baik, bismillah dengan nama Allah. Di sini disebut bismillah. Langsung disebut Allah. Tidak disebut bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahmalik, bismillahquddus, bismillah dan bismillah yang lain. Padahal kita tahu bahwa Allah itu mempunyai banyak nama. Kenapa bismillah? Karena Allah itu ismu zat, nama kepada zat Allah Ta'ala. Nama kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana semua nama-nama Allah yang lain itu bergantung kepada Allah ini. Maka kalau kita melihat Asmaul Husna dalam Al-Quran misalnya, itu pasti diawali dengan Allah. Tidak pernah itu diawali dengan nama Allah yang lain. Pasti Allah Ta'ala dulu, ya, pasti Allah. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita sebut bismillah, itu seolah-olah kita sudah menyebutkan semua nama-nama Allah. Berbeda kalau misalnya kita sebut bismillahirrahman, maka yang kita sebut itu hanya nama Rahman saja, yang satu itu. Tapi kalau kita sebut bismillah dengan nama Allah, itu seolah-olah kita sudah sebut nama Allah Ta'ala yang lain. Kenapa? Karena nama-nama Allah Ta'ala yang lain itu semua disandarkan kepada Allah, kan? Maka dikatakan walillahi asmaul husna, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Artinya nama-nama yang baik itu disandarkan kepada Allah. Jadi saat dikatakan bismillah, itu seolah-olah kita sudah sebut semua bismillah, bismillahirrahim, bismillahmalik, bismillahquddus, bismillah, bismillahmu'min, bismillahmuhaimin, bismillahal-aziz, al-jabbar, sampai seterusnya. Jadi bukan sekedar satu nama saja, tapi sudah seolah-olah kita sebut semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, jadi kembali sedikit tadi kepada ba itu. Ba itu tadi kan lil isti'anah, untuk meminta tolong. Kita membaca bismillah itu selain ingin mendapat keberkahan, kita meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongan kepada
Allah, karena kita tidak punya kuasa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan bismillah dengan nama Allah. Saya ingin membuat satu analogi begini. Kita kadang-kadang kalau ada urusan kita nih, misalnya nih, katakanlah buat KTP ataupun KK, kadang-kadang kan lama prosesnya, lama prosesnya. Tapi kalau kita bawa nama orang tertentu, cepat tidak selesai? Cepat. Saya sepupunya Pak Firdaus, cepat tidak kira-kira selesai? Cepatlah, mana mungkin lama-lama. Takut kepala dinasnya itu lama, nanti saya yang copot nih. Berurusan ke provinsi, sebut nama kepala dinas saja, cepat tidak selesai itu? Cepat. Jangankan nama gubernur, nama kepala dinas saja sebut, selesai. Tuh, ditilang polisi di jalan. Bukan banyak tuh yang viral tuh, dia bilang saya ini keponakan jenderal saya ini. Umumnya apa? Lepas. Padahal baru nama manusia. Ini kita ingin mendapatkan sesuatu, kita sebut bismillah dengan nama Allah, yang mana Allah itu Rabbul Alamin. Kira-kira sukses atau tidak? Ya sukses. Maka Nabi mengatakan, kullu amrin ribanin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan kita yang tidak kita mulai dengan bismillah itu akan terputus. Atau maknanya qalilul barakah, sedikit mendapat keberkahan. Ya, berkah itu apa? Berkah itu bukan nasi berkatnya. Orang Jawa ada nasi berkatnya. Berkah itu kasratul khair, banyak kebaikan. Artinya saat kita mengawali segala sesuatu yang hendak kita lakukan, kita awali dengan bismillah, maka Allah akan beri pertolongan sehingga akan kita banyak mendapatkan kebaikan dari situ. Berbeda kalau kita tidak awali dengan bismillah. Mungkin saja dapat tapi berkahnya tidak dapat. Mungkin saja dapat tapi berkahnya tidak dapat. Kita berkah itu yang kita kejar, ya kan? Lebih baik tidak terlalu banyak tapi berkah, daripada banyak tidak berkah. Tapi yang terbaik adalah sudahlah banyak berkah pula, kan? Baik, setelah itu Allah Ta'ala datangkan dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama berasal dari kata rahmah. Ya. Apa maknanya ini? Kalau kita terjemah biasanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih penyayang itu apa bedanya? Ini bahaya nih kalau ditafsirkan. Ada orang kadang-kadang nih, yang dia bukan bidang tafsir, dia coba mentafsirkan itu. Dia tafsirkan apa? Dia tafsirkan kasih dan sayang. Lalu dia buat pendekatan bahasa Indonesia, manalah ketemu. Ya, ini berasal dari kata yang sama. Apa maksudnya Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu artinya adalah Dzi ar-rahmati al-wasi'ah li jami'i khalqih, yang memiliki rahmat yang luas untuk semua makhluk Allah. Maka satu pendapat ulama mengatakan Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Orang kafir dapat rahmat Allah tidak? Orang kafir dapat rahmat Allah kira-kira tidak? Dapatlah. Kalau tidak dapat rahmat Allah, mati mereka. Mereka itu hidup, bernafas, ada makanannya, ada tempat tinggalnya karena rahmat Allah, karena rahman Allah ini, karena rahman Allah. Tapi manusia kan berbeda-beda saat dapat rahman Allah. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Mereka itu yang kufur. Sudahlah dikasih Allah semuanya, tapi masih menentang Allah. Tapi apakah mereka dapat rahman Allah? Dapat rahman Allah. Maka rahmat Allah itu luasnya, ya, melebihi kemarahan Allah. Rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Untuk orang yang bermaksiat, ada tak rahmat Allah? Ada. Apa rahmat Allah untuk kita yang bermaksiat? Allah tidak segera azab kita. Bayangkan kalau setiap bermaksiat langsung datang azab, habis kita, ya? Habis kita. Ini kita buat dosa, kita bermaksiat, Allah tidak langsung azab. Kenapa? Allah itu Maha Rahman,
Untuk orang yang beriman itu kasih sayang Allah. Kenapa? Allah ingin beri dia peluang untuk taubat. Untuk orang yang memang kafir, penentang Allah, Allah ingin jadikan itu istidraj untuk dia, supaya dia tenggelam semakin jauh dalam kemaksiatan. Saat dia sudah semakin jauh, semakin dalam, baru Allah tarik tiba-tiba. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi rahman Allah, termasuk hewan-hewan itu semua dapat rahman Allah ini, li jami'i khalqih, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang-orang beriman. Maka rahim itu hanya didapatkan orang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu nanti didapatkan orang-orang beriman saat di akhirat. Dengan rahim Allah itulah mereka mendapatkan nikmat di sana. Kalau rahman Allah itu orang yang bermaksiat, orang yang taat sama-sama dapat. Makanya sama-sama hidup, sama-sama sehat, ya kan? Sama-sama ada pekerjaan. Iman atau kafir dapat, tapi rahim Allah tidak. Itu satu makna yang disebutkan para ulama. Ada lagi makna yang kedua disebut para ulama tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Kalau Ar-Rahman itu kata para ulama, sebagian ulama, adalah sifat yang melekat pada Allah, ya, maha pemilik rahmat yang luas, sifat yang melekat. Kalau Ar-Rahim itu saat Allah memberi. Ibarat kita kan ada orang dikatakan dermawan. Dermawan itu siapa? Ya orangnya kan, sifat yang melekat pada dia kan. Itu pemurah tuh bapak tuh, dermawan tuh orangnya katanya. Saat dia nanti memberi, baru Ar-Rahim. Analoginya begitu. Jadi sifat Ar-Rahman itu, pemilik rahmat yang luas itu melekat pada Allah. Saat Allah memberi, itu disebut dengan Ar-Rahim. Menurut pendapat yang kedua. Kedua-dua pendapat ini sama-sama boleh untuk kita terima, ya. Jadi itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ kita sebut bahawa sifat Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sehingga apa? Sehingga sangat-sangat mungkin Allah taala akan kabulkan apa yang kita minta. Ya, sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena kita di situ memuji Allah dengan dua sifat Allah. Itu salah satu alasannya mengapa pasangan bismillah itu harus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa tidak pasangannya sifat yang lain kan? Pernah tidak terfikir? Kenapa pasangannya bukan Bismillahil Qahharil Jabbar? Kan? Tidak itu pasangannya kan? Atau Bismillahil Mutakabbir Al-Aziz. Tidak itu pasangannya. Kenapa pasangannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena salah satu makna Bismillah itu tadi, kita meminta pertolongan kepada Allah, dan yang paling sesuai itu adalah kita memohon kepada Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berdoa dalam salah satu doanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu nastaghits, kami meminta pertolongan. Jadi itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sepertinya waktu kita sudah habis, ya, sudah 1 jam. Jadi saya pikir itu saja dulu untuk malam ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai nanti ayat-ayat seterusnya insyaallah daripada suratu Al-Fatihah, ya. Baik, yang baik daripada Allah taala, segala yang kurang daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.